Namaku Alan. Aku sekolah di salah satu SMA negeri di kota Bandung. Aku akan menceritakan pengalamanku saat mengikuti pelatihan di Purwakarta. Aku ingat sekali saat itu pelatihan dilaksanakan hari Selasa dan Rabu. Kami semua berangkat di hari Selasa dengan menggunakan bis menuju Purwakarta. Entah mengapa saat persiapan untuk berangkat ke Purwakarta itu, perasaanku merasa tidak begitu baik. Ada hal yang janggal yang membuatku selalu memikirkan hal yang tidak diinginkan. Karena daerah yang akan kudatangi itu jauh dari perkotaan dan masih terdapat hutan yang luas, juga berada di kaki gunung. Dan katanya angker. Aku memang agak sedikit penakut, tapi aku berusaha untuk tidak memikirkan hal itu dan berpikir positif saja. Kami mulai memasuki daerah Purwakarta. Kulihat beberapa temanku tertidur pulas. Aku pun rasanya mulai mengantuk. Di antara sunyinya perjalanan dan rasa kantuk yang kutahan, aku melihat ke arah luar jendela. Dan ketika itu, selintas kulihat ada seorang perempuan yang berdiri sendirian di trotoar jembatan. Kupikir dia sedang menunggu seseorang. Kuperhatikan dia dengan seksama. Dan aku terkejut ketika tatapan kami beradu. Seketika itu aku langsung membuang muka dan berusaha agar tidak melihatnya lagi. Selama di perjalanan aku berpikir, rasa resah yang terus mengusikku itu. Ketika hampir sampai, suasana pun menjadi ramai. Adik kelasku berteriak sana sini. Apa jadinya nanti jika di hutan dan mereka seberisik ini, pikirku. Sampai beberapa saat kemudian, bis yang kami tumpangi mendadak berhenti. Kami dihadapkan sebuah tanjakan yang cukup curam. Untuk keselamatan, karena bis ini terlalu berat, akhirnya kami pun semua turun dari bis itu dan menyambung perjalanan dengan berjalan kaki. Cuaca saat itu mendung, hampir mau hujan. Gemuruh petir sudah mulai terdengar. Dan ketika sedang berjalan, hujan pun mulai turun. Kami semua pun berlari.
Dan ketika berlari, di sebelah kiriku terdapat sebuah gapura yang terlihat ada seseorang di bawahnya. Itu bukannya cewek yang tadi ya? Apa cuma mirip ya? Ketika itu aku lihat tengah berdiri meneduh di bawah gapura seorang perempuan yang... Oh, iya, itu perempuan yang sama seperti kulihat di jembatan. Jelas aku mengingatnya, karena saat itu tatapan kami beradu, dan mukanya ku hafal. Aku membuang muka aku pura-pura tidak melihat perempuan itu. Perasaanku semakin tidak enak. Jembatan dan tanjakan kami ini jaraknya cukup jauh. Dan aku yakin sudah meninggalkan perempuan itu jauh sekali. Tapi mengapa ada di sana? Aku coba tidak memikirkannya dan fokus pada kegiatan saja. Tak lama kemudian, kami pun sampai di aula tempat diklat atau pelatihan. Dan acara pun langsung dimulai. Aula serba kayu dan suasana khas, udara dingin, daerah Purwakarta sana. Kita hangatkan dengan kegiatan yang kami lakukan saat diklat itu. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Aku pun turun ke bawah ke ruang makan yang berada di dekat kolam ikan. Sampai di sana, kulihat masih belum ada siapa-siapa. Daripada aku makan sendirian, kupikir aku akan menunggu teman-temanku yang lain. Lalu aku pergi ke asrama untuk membersihkan badan dan kemudian beristirahat. Aku merebahkan tubuhku hingga mata aku terpejam sejenak. Karena cuaca gelap, kupikir ini sudah lewat maghrib. Namun ternyata sama aku dengar suara azan berkumandang di sekitar aula itu. Aku pun terbangun. Ternyata ini baru maghrib. Ketika aku buka mata, aku dikejutkan oleh salah satu temanku, Zaki namanya. Yang tiba-tiba saja sudah berada di kamar dan duduk di sebuah bangku yang menghadap ke arah jendela. Aku pun bertanya pada Zaki, "Zak, ngapain lu? Ngelamun sendirian ngeliat jendela gitu? Woi, sambet lu, nanti ada setan." Namun dia tidak menjawab apa-apa, hanya menoleh tanpa ekspresi dan memalingkan wajahnya lagi ke jendela. Aneh banget sih. Jangan-jangan udah kesambet lu. Begitu kata aku dengan nada bercanda. Aku lalu keluar dari kamar.
hendak menjalankan sholat saat itu. Baru aku berjalan menuju tempat wudhu. Loh, kulihat Zaki baru selesai sholat dari musola. Zak, lo kok udah di sini aja? Bukan tadi di kamar ya? Kapan keluarnya? Aku cukup heran, karena jarak dari kamar ke musola dan tempat wudhunya tidak begitu jauh. Dan pasti aku melihat jika dia keluar. Dan terkejut aku mendengar jawaban Zaki ketika dia bilang, dia sejak tadi berada di aula. Dan tidak ke kamar. Aku tercengang mendengar jawabannya. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku tak langsung percaya. Mungkin saja dia bercanda. Aku mencecarnya dengan pertanyaan sampai dia mau mengaku. Sampai akhirnya teman-teman yang lain menguatkan perkataan Zaki bahwa dia memang ada di aula. Yang kulihat di kamar siapa? Selesai sholat maghrib, semua peserta diminta untuk langsung ke aula dan melanjutkan rangkaian acara di sana. Aku pun mempersiapkan segalanya. Dan ketika aku akan mencatat tugas-tugas adik kelasku itu, aku lupa mengambil buku catatan yang masih ada di kamar. Aku pun bergegas kembali ke kamar untuk mengambil buku catatan. Begitu aku menuju ke tempat penginapan, langkahku melambat ketika penginapan itu gelap, mati lampu. Memang sempat ku dengar bahwa kadang listrik di sana tidak stabil dan sesekali pasti mati lampu. Ya, mungkin sekarang memang waktunya mati lampu, pikirku. Dengan hati-hati, aku pun melangkah di dalam kegelapan menuju ke kamar. Perlahan ku melangkah sambil meraba dinding, takutnya terjatuh. Hingga ku dengar ada langkah kaki yang berjalan tepat di belakangku. Iya, langkah itu terdengar berjalan mendekatiku. Ku tengok ke belakang, semuanya gelap. Siapa ya? Oi, siapa tuh? Dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berlari, dan terlihat juga sebuah bayangan hitam di lorong penginapan itu yang berjalan berlari mendekatiku dan menabrakku hingga terjatuh. Aduh!
Aduh. Dan ketika kau lihat lagi, bayangan orang yang sedang berlari itu hilang. Namun jelas terdengar suara kaki yang berjalan sangat cepat tadi. Astaga. Jantungku berdegup kencang. Aku ragu untuk melanjutkan langkah ini dan berniat untuk kembali saja ke aula. Sampai ketika aku putuskan aku kembali ke aula, di pintu ujung lorong penginapan ini, aku melihat ada seseorang yang berdiri. Iya, namun yang kulihat hanya siluetnya saja. Semoga saja itu panitia. Hei, itu siapa ya? Lan, sini Lan. Syukurlah. Ternyata itu salah satu panitia yang mengenalku. Aku pun berjalan mendekatinya. Semakin dekat, hingga akhirnya aku merasakan sesuatu yang janggal. Tunggu dulu. Dari mana kalau dia itu tahu aku yang ada di lorong itu? Kan gelap dan tidak terlihat sama sekali. Begitu ku sadar dan aku semakin mendekati pintu lorong itu, astaga, benar saja. Yang kulihat di depanku itu bukan salah satu dari panitia atau orang yang kukenal, melainkan sosok perempuan yang sama seperti yang kulihat di jembatan dan di gapura itu. Namun sosok perempuan itu kini berwajah pucat dan dengan baju yang penuh bercak darah. Dan dia berdiri tepat di depan pintu. Dan tiba-tiba pintu pun tertutup dengan sendirinya, seperti dihempaskan angin besar atau didorong oleh seseorang. Kini aku terjebak di dalam penginapan yang gelap itu. Aku coba membuka pintu tapi tidak bisa. Sama sekali tidak ada orang di sana. Sampai di dalam kegelapan itu aku merasakan ada hembusan nafas di tengkuk leher sebelah kiriku. Aku tidak berani menoleh atau memalingkan wajahku ke arah lain. Dan tiba-tiba tepat di telingaku terdengar suara teriakan perempuan yang sangat keras hingga melengking ke telingaku. Aku langsung berlari membuka pintu dan akhirnya pintu pun terbuka. Sekilas kulihat ke belakang lagi. Iya, itu sosok perempuan yang tadi, yang pucat dengan baju penuh bercak darah.
Aku pun berani meninggalkan tempat itu. Kembali ke aula dengan teman-temanku yang sedang sibuk dengan kegiatan. Aku sempat terdiam membatu. Ku tahan semua cerita-cerita itu. Namun tetap saja hal itu tidak bisa ditutupi. Teman-temanku melihatku keheranan karena wajahku yang pucat dan ketakutan. Dan tiba-tiba saja aku mulai merasakan sesak. Kepalaku pusing dan aku pun ambruk, tak sadarkan diri. Ketika aku sadar, wangi kayu putih sudah menyeruak. Kuhirup dan kulihat teman-temanku sudah berada di sekitarku. Lanjut kuceritakan apa yang terjadi padaku. Salah satu temanku menyimpulkan, mungkin perempuan yang kulihat tadi mengikutiku dari jembatan. Karena aku saling bertatapan mata dengan sosok itu, hingga sosok itu pun mengikutiku. Aku pun baru tahu bahwa jembatan yang kulewati itu angker dan kerap kali memakan korban. Esoknya ketika pulang dan melewati jembatan itu lagi, aku pun berkata dalam hati, "Sudah, turun ya. Jangan ikut lagi sama saya. Sudah, turun ya. Nanti saya doakan." Begitu kataku. Entahlah hal itu berhasil atau tidak, tapi yang jelas itu membuatku tenang dengan menyuruhnya untuk tidak mengikutiku lagi. Dan syukurlah ketika sampai di Bandung, hal itu tidak terjadi lagi.